Berbicara soal peluang timnas Indonesia, sejatinya masih terbuka untuk seenggaknya ngamanin posisi 4. Akan tetapi yang jelas dijamin soal tantangan dan pressure-nya pasti akan lebih berat. Sebab dengan koleksi 3 poin yang ada sekarang, membuat tim Garuda paling enggak harus bisa mencuri 1 kemenangan, entah itu dari Jepang, Arab, atau Australia. Dan yang enggak kalah, di samping itu mereka juga harus wajib sapu bersih kemenangan atas Bahrain serta Cina di laga kandang. Tentu saja itu enggak semudah yang dibayangkan, karena harus diakui juga kedalaman skuad tim Garuda benar-benar belum balance. Suka tak suka, kualitas pemain yang main di Liga 1 atau ASEAN dengan mereka yang ada di Eropa memang terbilang jomplang. Mungkin hanya Rizky Ridho satu-satunya yang bisa kami katakan pemain dari Liga 1 yang levelnya enggak kalah. Tapi sisanya ya bisa kalian lihat sendiri kan kayak gimana? Ini bukan menjelek-jelekan atau merendahkan mereka yang main di Liga 1 atau Liga ASEAN, namun faktanya memang seperti itu. Maka dari itu, kehadiran Kevin Dykes ke skuad Garuda di bulan ini diharap mampu untuk menambah balance kekuatan lini per lini tim Merah Putih di babak ketiga ini. Keberadaan pemain keturunan anyar di dalam skuad Ahsan Sintayong ini juga sekaligus membuat sejumlah supporter Jepang tampak mewaspadai segala pergerakan yang dilakukan oleh timnas Indonesia jelang berhadapan dengan negaranya. Mereka bahkan dengan sirik menyoroti kalau Kevin Dykes yang memiliki kualitas apik di timnas Indonesia tak akan mudah beradaptasi dan juga tak berpengaruh pada Jepang. Selain itu, mereka juga menilai kalau timnas Indonesia tidak akan mampu untuk meningkatkan kepemimpinan sebab mereka menilai bahwa pemain Jepang bersaing dengan pemain kelas atas di Eropa. Merespons sindiran tersebut, Kevin Dykes menuliskan dalam konten eksklusif Instagramnya bahwa PSSI dan dirinya sedang berusaha semaksimal mungkin untuk membuatnya segera merapat ke timnas. Usaha ini ya jelas untuk membuktikan kalau nanti Kevin bisa turun pas lawan Jepang, ya biar para fans Samurai Biru itu melihat gimana penampilan dari Kevin yang sebenarnya. Ya, untuk saat ini jelas harapan kita semua agar Kevin Dykes bisa langsung main ketika lawan Jepang dan Arab Saudi. Dan kalau udah seperti itu, gak ada alasan lagi buat Coach Shin sama yang namanya dalam tanda kutip coba-coba. Turunkan komposisi terbaik. Kalau perlu, 11 starting 11-nya adalah pemain diaspora terbaik yang ada untuk saat ini. Nah, kalaupun Kevin ini nantinya dimainkan sebagai bek kanan, maka pelapis kedua idealnya adalah Sandy Walsh. Tapi semisal keduanya enggak bisa main, Eliano bisa kok main di posisi itu, walaupun sebenarnya ini pemain posisi terbaiknya adalah sebagai winger kanan. Komposisi skuad Garuda era sekarang ini sampai-sampai dikomentari oleh pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu. Kehadiran pemain naturalisasi yang telah berbeda dari sebelumnya dianggapnya sebagai laga yang sulit mengingat tim yang juga semakin kuat. Ini akan menjadi 2 pertandingan tandang berturut-turut di tempat yang sulit. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memenangkan 2 pertandingan berturut-turut, kata Hajime Moriyasu dikutip dari Hochi News. Ya, tapi dengan segala respect yang ada, level kualitas kompetisi benar-benar punya pengaruh besar dalam cara bermain. Ingat, ini levelnya round ketiga, dan lawan yang dihadapi nanti pun 2 timnya sudah terbiasa main di level tertinggi, yang mana pressure-nya pun pasti lebih besar. Maka dari itu, Coach Shin butuh pemain dengan jam terbang yang oke dan juga udah terbiasa dengan yang namanya bermain di bawah tekanan. Dan dengan keberadaan para pemain grade A di skuad Garuda, jelas harapannya mereka mampu nyetel di laga nanti dan meraih target 4 poin yang udah dicanangkan di bulan ini. Tekad besar tim Garuda ini juga dijadikan waspada oleh bintang Jepang Takumi Minamino. Minamino memang mengatakan kalau Australia dan Arab Saudi merupakan tim kuat di kawasan Asia. Tapi menurutnya skuad Ahsan Sintayong juga cukup menakutkan, di mana baginya timnas Indonesia telah bermain bagus di Piala Asia dan juga memiliki banyak momentum. Pemain klub AS Monaco FC ini benar-benar mewaspadai kekuatan timnas Indonesia yang bisa menembus putaran ketiga sebagai salah satu tim dengan peringkat FIFA terendah hanya di atas Kuwait.
Dengan kekalahan pertama Indonesia di laga terakhir kala melawan Cina, bagi Minamino ini akan menjadikan momentum buat skuad Garuda bangkit dan membahayakan pasukannya. Kekuatan Garuda era ini tak hanya dijadikan waspada oleh Moriyasu maupun anak asuhnya Minamino. Media Korea Selatan Sportkan juga menyoroti kiprah tim Merah Putih yang makin banyak diperkuat dengan pemain naturalisasi. Media Korea Selatan itu menyoroti peningkatan level sepak bola timnas Indonesia belakangan ini. Peningkatan tersebut tentu dipengaruhi oleh banyaknya pemain-pemain naturalisasi yang saat ini memperkuat skuad Garuda. Menurut media negeri gingseng itu, pemain seperti Tom Hai, Miss Hilgers, Kelvin Verdong, Nathan Chuan, Ivar Jenner, dan lainnya jelas membawa kualitas tim semakin meningkat. Bahkan kekhawatiran soal penjaga gawang timnas Indonesia yang sempat dirasakan telah sirna setelah bergabungnya Martin Paes. Kehadiran kiper FC Dallas itu sudah pasti meningkatkan level permainan tim Merah Putih di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media tersebut juga menyoroti pengaruh Sintayong sebagai pelatih dalam perkembangan sepak bola di Indonesia. Sejak kehadiran STY, sepak bola tanah air memang terus berkembang dengan sangat pesat. Hal inilah yang membuat mereka lantas menyebut timnas Indonesia kini menjadi kuda hitam Asia. Sebagai tim yang awalnya tak diunggulkan atau tak terlalu diperhitungkan, namun bisa memberikan kejutan dengan raihan atau prestasi yang tak terduga. Sepak bola Indonesia yang dipimpin pelatih Sintayong belakangan ini berkembang pesat melampaui Asia Tenggara hingga menjadi kuda hitam di Asia. Tulis media tersebut. Ya, terlepas dari apapun pokoknya kami masih percaya bahwa Indonesia punya peluang buat seenggaknya finish di posisi keempat buat melaju ke round keempat atau playoff akhir zona Asia. Meski sulit, tapi dengan komposisi yang ada, Garuda pasti bisa.